Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ali, nomor induk mahasiswa 19.600.058, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang simbol-simbol matematika. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu simbol. Nah, menurut D. Liston, simbol berasal dari kata kerja dasarnya simbolin. Dalam bahasa Yunani berarti mencocokkan. Kedua bagian yang dicocokkan disebut simbola. Sebuah simbol pada mulanya adalah sebuah benda, sebuah tanda, atau sebuah kata yang digunakan untuk saling mengenali dan dengan arti yang sudah dipahami. Simbol merupakan sebuah pusat perhatian yang tertentu, sebuah sarana komunikasi, dan landasan pemahaman bersama. Menurut Anne Whitehead, dalam bukunya Symbolism yang dikutip di Liston, dijelaskan bahwa pikiran manusia berfungsi secara simbolis apabila beberapa komponen pengalamannya mengunggah kesadaran, kepercayaan, perasaan, dan gambaran mengenai komponen-komponen lain pengalamannya. Perangkat komponen yang terdahulu adalah simbol, dan perangkat komponen yang kemudian membentuk makna simbol. Simbol sesungguhnya mengambil bagian dalam realitas yang membuatnya dapat dimengerti. Nilainya yang tinggi terletak dalam suatu substansi bersama dengan ide yang disajikan. Simbol sedikit banyak menghubungkan dua entitas. Setiap simbol mempunyai sifat mengacu kepada apa yang tertinggi dan ideal. Simbol yang efektif adalah simbol yang memberi terang, daya kekuatannya bersifat emotif dan merangsang orang untuk bertindak, kata D. Liston 2002. Selanjutnya, fungsi simbol. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, yang artinya simbol adalah suatu suara atau sesuatu yang dapat dilihat, yang secara mental berhubungan dengan suatu ide. Ide inilah yang kemudian diberi arti simbol. Fungsi yang kedua yaitu membuat bermacam klarifikasi dengan jelas. Artinya, suatu objek tunggal dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara dengan menggunakan atau memberikan nama-nama yang berbeda untuk objek tersebut. Contoh, bilangan yang sama dapat dipandang sebagai kuadrat dari 8, 4/3 atau 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat disimbolkan dengan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu penjelasan. Penjelasan adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan agar seseorang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak dipahami. Memahami sendiri adalah hasil dari asimilasi terhadap skema yang ada. Yang keempat, mengungkap kembali informasi dan pemahaman. Penggunaan simbol mengungkap kembali konsep-konsep dan skema yang tersimpan dalam memori seseorang. Contoh, sudah pernahkah Anda ketemu seorang teman sekolah lama yang sudah tidak Anda kenal, tetapi setelah ia berkata, "Saya ... Anda bukan hanya mengenalnya, tetapi bahkan teringat segala sesuatu tentang dia." Yang kelima yaitu berfungsi sebagai aktivitas mental yang kreatif. Pembentukan konsep yang terdiri dari formasi ide-ide baru dari ingatan masing-masing individu merupakan faktor-faktor kreatif. Oleh karena itu, mempelajari matematika adalah suatu proses belajar yang menantang karena penjelasan yang digunakan lebih mengutamakan pada kreasi ide-ide. Jika pemahaman telah terjadi, hal itu memungkinkan mengingat simbol-simbol yang sesuai secara spontan untuk menunjukkan adanya asosiasi dengan proses pemecahan. Setelah pemahaman seharusnya diikuti dengan pemeriksaan atas kebenarannya. Dalam sains, ini berarti menguji ide dengan eksperimen. Dalam matematika, ini berarti analisa logika, menguji konsistensi internal, dan menerima pengetahuan.
Siapa yang menciptakan simbol-simbol matematika? Simbol pertama yang diciptakan adalah sama dengan atau tanda dua garis yang bersusun. Ide ini muncul saat rekorde harus terus-menerus mengulang kata setara dengan saat menulis buku aljabar. Ada simbol-simbol juga bermakna sama dengan yang diciptakan ahli matematika lain seperti tanda dua garis yang sejajar, namun akhirnya ciptaan rekorde yang paling banyak digunakan. Tanda ditambah atau plus muncul dari bahasa Latin yang berarti and atau dan. Perkalian sendiri muncul karena mengulang-ulang angka itu melelahkan. Kemudian simbol pangkat muncul untuk menjadikan perkalian angka yang sama menjadi lebih praktis. Simbol tanda seru yang berarti faktorial diciptakan oleh Cram untuk menyingkat penulisan seperti berikut: 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Selain simbol untuk operasi hitungan matematika, huruf alfabet juga banyak digunakan, misalkan N atau X untuk bilangan yang tidak diketahui. Huruf-huruf Yunani juga digunakan sebagai representasi angka desimal yang sudah pasti, seperti pi yang bernilai 3,14. Simbol-simbol biasanya muncul karena banyaknya penggunaan, yang berarti telah disetujui dan digunakan oleh banyak orang. Tanpa simbol, matematika akan menjadi penuh dengan teks untuk mendeskripsikan hitungan. Dengan simbol, matematika menjadi lebih sederhana, mudah dimengerti, dan elegan. Sejarah simbol matematika. Dalam matematika, sering digunakan simbol-simbol yang umum dikenal oleh matematikawan. Seringkali pengertian simbol ini tidak dijelaskan karena dianggap maknanya telah diketahui. Hal ini kadang menyulitkan bagi mereka yang awam. Simbol matematika dipilah menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbol-simbol untuk bilangan-bilangan, kuantitas-kuantitas, peubah-peubah atau variabel atau objek-objek. Masuk kategori ini adalah simbol pada fungsi trigonometri, pangkat, akar, logaritma, atau simbol untuk menandai peubah. Jenis yang kedua yaitu simbol-simbol operasi yang menggambarkan operasi terhadap bilangan. Masuk kategori ini adalah penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan simbol-simbol dalam himpunan, faktorial, integral, dan diferensial. Jenis yang ketiga adalah simbol-simbol hubungan yang menggambarkan sesuatu ditetapkan, simbol sama dengan dan ketidaksamaan, atau tanda lebih besar dan lebih kecil, nisbah atau rasio. Tabel simbol matematika. Pada video berikut, saya akan memperlihatkan Anda beberapa simbol-simbol matematika. Pada tabel ini terdapat kategori simbol, bentuk simbol, nama simbol, bagaimana simbol tersebut dibaca, dan penjelasan simbol. Kategori pertama yaitu kategori umum, yang simbolnya sama dengan, yang penjelasannya itu X sama dengan Y, berarti X dan Y mewakili hal atau nilai yang sama. Yang kedua, simbol yang kedua yaitu ketidaksamaan. Penjelasannya yaitu X tidak sama dengan Y, berarti X dan Y tidak mewakili hal atau nilai yang sama. Simbol yang ketiga yaitu simbol buka kurung dan tutup kurung, yang namanya pengelompokan lebih dahulu, yang dimana penjelasan simbol tersebut yaitu untuk melaksanakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Kategori yang kedua yaitu kategori teori urutan. Simbolnya yaitu lebih kecil dari dan lebih besar dari, di mana penjelasannya X lebih besar Y berarti X lebih besar dari Y, X lebih kecil Y berarti X lebih kecil dari Y. Simbol keduanya yaitu
lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. X lebih besar sama dengan Y, berarti X lebih besar atau sama dengan Y. X lebih kecil sama dengan Y, berarti X lebih kecil dari atau sama dengan Y. Tabel kedua yaitu dalam kategori aritmatika, simbolnya itu ada tanda tambah, yang dimana penjelasannya ini 4 ditambah 6 berarti jumlah antara 4 dan 6. Simbol tanda kurang yaitu penjelasannya 9 dikurang 4 berarti 9 dikurangi 4. Simbol berikutnya yaitu tanda negatif. Misalnya negatif 3 berarti negatif dari angka 3. Simbol berikutnya yaitu perkalian. Penjelasannya 3 dikali 4 berarti perkalian 3 oleh 4. Simbol berikutnya ada tanda bagi atau per. Yang artinya ini 6 bagi 3 atau 6/3 berarti 6 dibagi 3. Kemudian ada kategori himpunan, di mana simbol ini hampir mirip dengan huruf U. Yang simbol ini namanya gabungan tak beririsan. Penjelasan dari simbol berikut adalah A1 ditambah A2 berarti gabungan tak beririsan dari A1 dan A2. Kemudian simbol yang hampir mirip dengan kurang atau negatif yaitu minus atau tanpa himpunan. A dikurang B berarti himpunan yang mempunyai semua anggota dari A yang tidak terdapat di B. Kemudian ada simbol yang seperti huruf X yang namanya itu produk kartesius. Dibaca produk kartesius dari titik-titik dan titik-titik atau produk langsung dari titik-titik dan titik-titik. X dikali Y berarti himpunan semua pasangan terurut dengan elemen pertama dari tiap pasangan dipilih dari X dan elemen kedua dipilih dari Y. Kemudian ada tanda kurung kurawal yang dibaca himpunan dari. Himpunan dari A, B, C berarti himpunan terdiri dari A, B, dan C. Simbol berikutnya ada simbol himpunan kosong yang berarti himpunan yang tidak memiliki elemen atau juga berarti hal yang sama. Kemudian ada namanya himpunan bagian dari. A himpunan bagian dari B berarti setiap elemen dari A juga elemen dari B. A himpunan dari B berarti A himpunan bagian dari B tetapi A tidak sama dengan B. Kemudian ada simbol superset dari. A adalah superset dari B berarti setiap elemen dari B juga elemen dari A dan seterusnya. Kemudian ada kategori aljabar vektor yang simbol hasil kali silang atau dibaca kali, yang penjelasannya U dikali silang V berarti hasil kali silang dari vektor U dan V. Kemudian kategori bilangan real ada simbol akar kuadrat, contohnya akar kuadrat X berarti bilangan positif yang kuadratnya X. Kemudian pada kategori bilangan kompleks ada simbol akar kuadrat kompleks dari atau akar kuadrat. Kemudian kategori bilangan ada simbol nilai mutlak atau dibaca dengan nilai mutlak dari. Yang contohnya itu nilai mutlak dari X berarti jarak di garis real atau bidang kompleks antara X dan 0. Kemudian ada simbol bilangan asli atau N. N berarti 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Pada tabel selanjutnya masih dalam kategori bilangan, ada simbol bilangan bulat atau dibaca set. Kemudian ada simbol bilangan rasional atau dibaca Q dan simbol bilangan real atau dibaca R. Kemudian simbol bilangan kompleks dibaca C dan kemudian simbol ketahinggaan yang dibaca tahingga. Kemudian ada kategori kombinatorika yang simbolnya itu huruf tanda seru, yang nama simbolnya itu faktorial. Penjelasannya itu N faktorial adalah hasil dari
1 dikali 2 dikali titik-titik sampai dikali N. Kemudian ada kategori statistika yang nama simbolnya itu mempunyai distribusi. X mempunyai distribusi D, berarti peubah acak X mempunyai distribusi kemungkinan D. Kemudian ada kategori logika proposisi atau nama simbolnya itu mengakibatkan atau jika dan maka. Kemudian ada simbol yang dikategorikan dalam logika proposisi atau teori lattis, yang nama simbolnya ini logika konjungsi atau mid-dilattis, yang dibaca dan. Penjelasannya, pernyataan A dan benar jika A dan B keduanya benar, selain itu salah. Kemudian ada logika predikat yang simbolnya itu seperti huruf E terbalik, yang nama simbolnya itu existential quantification dan dibaca terdapat. Kemudian ada kategori dimanapun yang namanya itu definisi atau dibaca didefinisikan sebagai. Yang penjelasannya, X definisi Y atau X definisi Y berarti X didefinisikan menjadi nama lain untuk Y, tetapi catat bahwa definisi X dapat juga berarti sesuatu lain, misalnya kongruensi. Kemudian ada kategori dimanapun atau teori himpunan, yang simbolnya itu elemen dari atau bukan elemen dari. Misalnya A elemen dari S, berarti A elemen dari himpunan S, atau A bukan elemen S, atau berarti A bukan elemen dari S. Kemudian ada kategori geometri Euclidean, simbolnya itu pi. Pi berarti perbandingan atau rasio antara keliling lingkaran dengan diameternya. Kemudian ada kategori aljabar linear, yang simbolnya norma dari atau panjang dari. Norma dari X adalah norma elemen X dari ruang vektor bernorma. Kemudian ada kategori kalkulus, ada simbol turunan, ada simbol integral tak tentu atau anti turunan, ada simbol integral tentu, dan simbol gradien, dan simbol turunan parsial. Kemudian ada kategori topologi yang nama simbolnya batas dan dibaca batas dari. Misalnya batas M berarti batas dari M. Kemudian ada kategori geometri, simbol tegak lurus. Penjelasannya, X tegak lurus Y berarti X tegak lurus dengan Y, atau secara umum X ortogonal ke Y. Kemudian ada kategori teori lattis yang simbolnya elemen dasar. Misalnya X sama dengan elemen dasar, berarti X adalah elemen terkecil. Kemudian ada kategori teori model yang simbolnya dibaca mengikuti. Penjelasannya, A mengikuti B berarti kalimat A mengikuti kalimat B, bahwa setiap model di mana A benar, B juga benar. Kemudian ada kategori logika proposisi, logika predikat, dan yang terakhir ada teori grup. Itulah video saya mengenai simbol-simbol matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.